Baik teman-teman sekalian, eh, mungkin ada yang belum kenal ya. Orang bilang kan nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Meskipun banyak yang lama kenal nggak sayang-sayang gitu ya. Oke, ya baik. Ini kami dari Harmoni. Harmoni ini sebetulnya awalnya adalah komunitas ya, sebuah komunitas praktisi di industri kreatif, multimedia dan juga apa namanya praktisi edukator ya sebagai dosen mungkin di perguruan tinggi. Jadi yang saling berkolaborasi. Kemudian berkembang sekarang menjadi sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang eh, kreatif multimedia. Ya, jadi Harmoni sendiri berada di bawah Jaya PM ya, perusahaan ya, yang juga mensupport kita sebagai learning center dan solution. Oke, yang dilakukan oleh Harmoni itu ada tiga bisnis besarnya ya, yaitu ada creative learning ini terkait dengan training-training ya, pelatihan ya, kemudian tentu terkait dengan kreatif multimedia dan kedua juga dalam bidang project kreatif ya, dan ketiga kita punya juga partnership gitu. Nah, mengenai learning kita banyak eh, berkaitan dengan eh, teknologi ya dan juga knowledge yang berkaitan dengan kreatif ini yang terus berkembang ya seperti ada kreatif AI, UI UX, infografik, graphic design yang malam ini insya Allah kita akan webinarkan. Kemudian juga ada motion graphic, video content, kemudian content writer, interactive design, presentation design, creative branding ya, visual identity. Jadi tidak hanya yang sifatnya hard skill tapi juga soft skill tentu dalam bidang kreatif, company profile, packaging design, augmented reality, dan game design. So ini semua tentunya ya ada lagi digital marketing ya, digital marketing, kemudian juga 2D dan 3D animation. Nah, tentunya ini semua nantinya insya Allah akan eh, diberikan dalam bentuk webinar yang tentunya free ya, bagi teman-teman sekalian. Jadi jangan bosan nanti ya berkunjung ke Harmoni untuk mengikuti webinar-webinar tentunya yang sangat menarik. Oke, dan kemudian untuk di bidang proyek kita juga banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan, di samping juga tentunya dengan eh, training ya, trainingnya dan juga berkaitan dengan tentunya institusi tidak hanya di di pemerintahan, tapi juga di swasta ya. Dan ini tentunya eh, berkat dukungan dari teman-teman semua gitu ya yang di tim Harmoni ini terkait dengan perusahaan atau institusi yang kita juga coba latih gitu ya. Ya sekali dan ya satu lagi adalah kegiatan kita bergerak dalam bidang kerjasama dalam bentuk macam-macam ya di antara perguruan tinggi ya ini ada beberapa kampus yang juga kita sudah ajak bersama kemudian untuk mengembangkan unit bisnis mereka. Jadi kita akan mensupport di situ bekerjasama dan juga bekerjasama dengan lembaga training dan juga kedepannya dengan sekolah gitu. Oke teman-teman, itu singkat. Kalau misalkan masih kurang-kurang jelas, silakan kunjungi websitenya di harmoni.id. Baik, ya kemudian saya akan perkenalkan bintang kita pada malam ini yaitu Pak Sujendro Heri. Assalamualaikum Pak Jendro. Halo, Assalamualaikum Pak Jendro. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi Ya, dan Pak Jero teman-teman ini semuanya. 25 tahun gitu ya. Jadi mungkin di sini peserta bagi yang mahasiswa ini belum nyampe di sini umurnya ya. Jadi Pak Jendro tuh sudah nyelam bahasanya ya di dalam bidang edukasi dan kreatif di multimedia gitu ya. Beliau mempunyai background di seni rupa dan komunikasi. Wah, tentu ini sudah tidak dilakukan lagi ya. Dan kemudian untuk sorry. Ya, ini bidang ekspektasi beliau sangat banyak sekali nih, ya terkait dengan tentunya graphic design yang malam ini kita akan bahas ya, line up visual. Jadi ini masternya menggambar lah. Ya ini termasuk legendnya gambar waktu bekerja di Kompas harian Kompas ya, Pak Jendro ya. Kemudian storytelling ya, animation, desk publishing, logo maker, komik dan lain-lainnya. Dan soal masalah tools gitu ya, ini tidak diragukan lagi ya. Dan ya pengalaman kalau saya mau jelaskan sampai subuh nggak selesai nantinya kayaknya. Jadi banyak sekali. Dan terakhir memang termasuk founder bersama saya juga Adi Segara di dalam Harmoni.
pengalaman mengajar juga banyak dan training juga tidak perlu disangsikan lagi ya, termasuk di perguruan di institusi pemerintahan dan juga swasta. Baik teman-teman, itu saja pengenalan dari bintang kita dan saya izin buat teman-teman sekalian. Jadi gini, training ini free ya, gratis, free. Namun bagi teman-teman nanti yang ingin mendapatkan sertifikat, tentu masih gratis, tapi nanti setelah selesai, insya Allah besok gitu ya, besok kita akan kirimkan video rekaman webinarnya melalui email beserta form untuk bagi siapa yang ingin mengambil sertifikat. Nanti akan diberikan tugas kecil, ya ada tugas kecil sedikit, masih gratis ya, tugas sedikit, sedikit untuk dikerjakan. Nanti dia akan mendapatkan sertifikat untuk webinarnya. Oke, buat teman-teman yang lagi webinar ini gratis. Bagi teman-teman yang ingin mendapat sertifikat, nanti setelah besok kita kirimkan videonya, rekamannya termasuk adalah form untuk siapa yang ingin mengambil sertifikat, dia bisa mengerjakan tugas kecil tentu terkait dengan bahasa malam ini ya, tentu yang sangat mudah ya Pak Jendo ya, sangat mudah gitu ya, gampang-gampang mudah bahasanya ya, jadi nggak ada susahnya Pak ya. Insya Allah. Ya. Oke teman-teman, biar menghemat waktu, kita mulai saja, kita serahkan kepada Pak Jendro. Monggo Pak Jendro. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini senang sekali kita malam ini kita bisa berbagi kembali dengan pengalaman kita, dengan keasikan kita di dunia desain grafis yang tentunya nantinya akan menjadi apa ya? Mudah-mudahan menjadi passion buat teman-teman. Nah, baik. Ini sambil saya izin share mengenai apa yang materi hari ini, mohon izin. Ya, baik. Ini saya langsung aja. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Eh, sudah terlihat teman-teman, mudah-mudahan ya. Sudah terlihat ya? Ya, jelas Ya, Pak Jendro. ya, Oh ya, Silakan. baik. sudah Pak. Nah, sudah Pak. Ya, baik. Sudah Pak. Sudah Pak. Nah, baik, terima kasih. Nah, ini graphic design for promotion kit. Nah, ini kalau sedikit kita cerita pula bahwa eh, sepertinya sih namanya promotion kit, tapi sebetulnya dari keseharian itu seringkali kita nggak sadar bahwa itu adalah promotion kit yang ternyata kita mungkin sering bikin. Misalnya di rumah ada ya sekedar jualan apa ya, jualan pisang goreng, mungkin jualan jualan apapun, itu ternyata secara tidak sadar kita sudah melakukan promotion kit, pembuatan promotion kit. Cuman sekarang kita lebih apa ya, kita lebih matang lagi, kita lebih apa ya, lebih cepat ketika kita kita apa ya membuat kreatif semacam itu. Baik. Nah ini promotion kit ini pastinya ya, ini mungkin secara teori juga saya akan lebih cepat aja. Penting promosi kit dalam bisnis ya, baik besar maupun kecil, ya, komunikasi, udah pasti ya. Di situ ada logo, ada branding, mempermudah penjualan itu artinya pengenalan ke mana ya, ke pengalaman ke pengenalan ke calon calon pembeli, pastinya profesional, meningkatkan kepercayaan dan menjaga citra. Nah, di sini tentunya juga seringkali kita tidak bisa mempersoalkan ada ketika ada penjual, ada teman kita ini membuat produk misalnya risol, udah tinggal diplastikin aja. Ini kok kita dijual udah laris kok, yang ngantri juga banyak. Nah, kita tidak masuk wilayah satu karena hal semacam itu ketika kita jual makanan atau apapun ya pasti rasa dulu ya. Kita di bagian grafis, bagian apa kreatif itu adalah suplemen atau yang mendukung, mensupport bagaimana ini akan menjadi lebih lebih optimal lagi produknya. Kira-kira semacam itu. Pembuatan di sini yang kedua adalah ada logo untuk branding. Seringkali logo ini masih dianggap apa ya? Masih dianggap AB. Ada dianggap AB. Bagaimana membuatnya? Seringkali kalau misalnya kita membuat logo, barangkali ya nyontek atau mungkin ya udah ngasal aja. Yang penting ada logonya. Nah, kita di malam ini kita akan apa ya? Akan share bagaimana membuat pertama logo secara lebih cepat, kemudian apa saja yang kita apa ya kita lakukan itu dalam hitungan cepat lah kita bisa bisa lakukan itu. Mempermudah penjualan ini berkaitan profesional. Ini kalau kita punya produk rapi,
dalam hal packagingnya, kemudian dalam hal apa ya desainnya, tentu akan lebih apa ya, lebih dikenal. Contoh sederhana, kalau teman-teman mungkin akan beli apa ya, McD ya, hanya ada tulisan M aja kerasanya wah, atau Starbucks misalnya, hanya tulisan logo aja kesannya tuh wah itulah kira-kira semacam itu. Nah ini adalah pentingnya kita bisa memahami dunia apa ya, dunia eh, graphic design kira-kira semacam itu. Meningkatkan kepercayaan udah pasti dan menjaga citra. Baik. Kemudian, nah ini promotion kit, ini ada brosur, katalog, poster dan lain-lainnya. Ini sebetulnya masing-masing ini punya spesifikasi. Cuman dari sisi waktu barangkali kita akan mengambil satu sampel aja. Tetapi secara umum ini bisa dilakukan atau dimanfaatkan di berbagai item ini. Ya entah logonya bisa jadi logonya sama. Warnanya juga tentunya juga nggak beda jauh. Mungkin patternnya juga nggak beda jauh. Mungkin kita akan sedikit apa ya, sedikit mengambil satu sampel tapi bisa dimanfaatkan untuk di berbagai bidang. Nah, mengapa ini saya mungkin kita akan apa ya ke satu sampel media sosial karena gini, makin lama itu kondisi sekarang itu cenderung ke paperless. Paperless itu meminimalkan biaya. Mungkin yang masih menggunakan biaya bisa jadi poster, udah pasti. Dan poster kan juga nggak terlalu banyak ya. Poster nggak terlalu banyak. Tapi yang justru lebih banyak itu di media sosial. Dan di media sosial tersebut tentunya juga kita bisa mengeksplor baik visual, kemudian deskripsinya. Deskripsinya itu tentunya juga nanti kita akan optimalkan atau memanfaatkan maaf, teknologi artificial intelligence. Kayak gimana ya? Seperti apa? Kemudian ya, nah, ini nanti akan saya ulas di berikutnya ya. Ini desain grafis, pengantar desain grafis. Ini prinsip nanti kita akan bahas di apa slide selanjutnya. Prinsip desain seperti apa, warna yang tepat, menggunakan tipografi dengan efektif, kemudian desain promotion kit, ini ada logo branding, desain profil kartu nama. Nah, saya sampaikan kembali, ini kalau misalnya teman-teman membuat membuat apa ya desain, memang seringkali terutama nih yang bagian keempat ini, tipografi. Ini tipografi itu seringkali digoda oleh banyaknya jenis font, banyak banget ya. Font font satu dan lainnya sangat sama-sama bagusnya. Nah, karena sama-sama bagusnya, seringkali kita juga juga tergoda untuk memanfaatkan semuanya. Nah, hal semacam itu akan menjadi nggak optimal atau bisa jadi malah fatal. Mengapa? Karena pemakaian font yang sederhana itu akan lebih memudah keterbacaan. Misalnya, satu jenis font, misalnya Arial ya. Arial itu pasti ada yang namanya Arial Black, Condensed, Italic, Bold, Black, Light, ya kira-kira semacam itu. Manfaatkan, kalau kesulitan, kita manfaat aja satu jenis font aja, tapi diperkaya dengan eh, keluarganya lah, kira-kira semacam itu. Nanti kita akan coba. Ini baru sebatas pengantar saja, supaya nanti teman-teman juga paham bagaimana kita juga akan mengolah desain. Nah, baik. Ya. Nah, ini dalam dunia grafis ya, ini yang tentunya juga kita kita pahami dulu ya, visual element itu apa aja. Ini ada line warna, kemudian garis warna, kemudian shape tekstur, ini ruang, kemudian ini form dan tipografi. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman eh, elemen desain seperti apa? Kontras, balan. Nah, itu bukan sebetulnya ini desain prinsipal. Jadi ada perbedaan yang sebetulnya sangat apa ya, sangat sangat penting ya untuk kita pahami. Ya, oke. Ya, ini sebagai contoh saja, ini visual element ada tentunya kalau kita bikin poster, bikin media apapun item ya, item itu promosi pasti menggunakan line, entah itu line tebal, tipis atau mungkin bergrid apapun, seringkali kita manfaatkan untuk itu. Ini shape ya tadi sudah kita sampaikan, ini berbagai macam apa ya bentuk, ini color. Nah,
Color ini pemakaiannya seperti apa? Nanti kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Tekstur udah pasti. Ini kalau kadang-kadang ada tekstur yang kita manfaatkan, misalnya di buku atau mungkin di sebuah desain apa ya, desain poster kadang ada tekstur. Nah ini masuk bagian dari visual element design. Ini juga sama. Ini apa ya? Ini bagian apa? Space ada yang kemudian ini juga sama. Ini bagian form ada model 3D dan ini tipografi. Nah, tipografi ini kan apa ya? Satu hal yang sering kali jadi perlu perhatian kita lebih ya. Saking tadi saya sampaikan, saking banyaknya font kita jadi lebih kebingungan. Manfaatkan sejenis font dan itu akan lebih menguntungkan kita menyampaikan komunikasi dan keterbacaan. Nah, ini kontras, ini balan, ini simple. Kemudian yang ini juga sama ya. Ini prinsipnya ini perpaduan apa ya? Di sini ada namanya proximity, yaitu meskipun terpisah tapi masih dalam satu kesatuan. Nah, ini adalah penggunaan pattern ya, pattern ini, pattern, line, udah pasti ya karena dalam dunia grafis pasti ada yang namanya pemakaian deskripsi ya. Nah, ini pemakaian seperti apa? Nah, yang di bawah ini adalah apa ya? Pemakaian untuk eh, hierarki. Yes, maaf, mohon maaf. Oke. Nah, ini saya lanjutkan kembali masih di teori. Nah, ini hanya sebagai sebagian kecil aja nih. Sebagian kecil tentang promotion kit yang kita bisa manfaatkan sebagai aktivitas aktivitas apa ya? Aktivitas kreatif lah, kira-kira semacam itu. Apa saja itemnya ini kan sekarang sangat sangat mudah untuk menentukan item yang akan kita bikin. Semua bisa kita manfaatkan dengan menggunakan teknologi, kira-kira semacam itu. Nah, nanti kemungkinan kita juga akan ini makanan ya, brosur, kira-kira semacam itu. Nah, baik. Nah, ini sebagai tambahan pula, nanti kita juga akan bahas ya, menggunakan gambar, ilustrasi. Nah, ini mungkin begini teman-teman. Di apa ya? Bisa jadi teman-teman yang hadir di sini bisa jadi ada yang nggak bisa gambar. Ada yang mungkin gambar tapi nggak bagus-bagus amat. Atau pintar gambar tapi lagi nggak mood sehingga hasilnya nggak optimal. Nah, kondisi semacam ini kalau misalnya di dunia bisnis itu tidak mungkin kita lakukan, tidak mungkin kita sampaikan. Misalnya eh, saya mau order tentang desain A ya. Wah, sebentar ya saya lagi nggak mood, nggak mungkin. Berarti kita sudah mengabaikan klien, mengabaikan calon lah ya. Nah, atau mungkin mungkin apa ya orang percaya dengan kita, tapi kita merasa wah saya sebetulnya nggak bisa gambar, tapi dipaksa mereka percaya dengan saya. Nah, kondisi semacam itu sekarang sudah apa ya, sudah tersolusikan dengan adanya teknologi, yaitu artificial intelligence, kira-kira semacam itu. Ini perangkat Luna, ini apa yang dunia desain, Illustrator, Photoshop, dan InDesign. Yang mungkin kita nanti akan gunakan dua ini ya. Tapi ini pun juga sebetulnya juga nggak terlampau prinsip, hanya teman-teman bisa bisa melihat kira-kira pemanfaatan pemanfaatan fasilitas yang ada di Adobe Illustrator dan Photoshop. Nah, Photoshop sekarang di sini ini memang sedikit apa ya? Sedikit sedikit tersenggol oleh adanya AI. Maksudnya begini. Ini yang kita lakukan sekarang memang sudah sangat support banget. Teknologi artificial intelligence sangat support banget. Sehingga untuk membuat menghapus atau mungkin menambahkan itu sekarang sudah tidak lagi atau mungkin tidak menggunakan Photoshop. Nanti kita akan coba. Sumber daya online ada pasti ini sumber daya online sudah pasti ya ini karena kita menggunakan apa ya internet bagaimana juga kita nggak bisa lepas dari dunia jaringan atau internet ya baik. Nah ini kan ini hanya sebagai gambaran aja ini juga sama ini kita lewatkan aja karena kita nanti akan mengambil satu sampel yang hampir-hampir sama ya.
di media sosial. Oke. Nah, oke. Nah, ini tentunya juga artificial intelligence ini sangat luas ya, banyak yang bisa kita kita pelajari. Cuman kita nggak usah bingung. Mungkin teman-teman AI, artificial intelligence itu apa sih? Mungkin kita secara nggak sadar bahwa yang sering kita lakukan itu sudah AI atau artificial intelligence. Misalnya apa? ChatGPT itu juga bagian dari AI. Nah, ini pun masih banyak di antara kita masih belum apa ya? Belum belum apa ya? Belum optimal memanfaatkan artificial intelligence di apa ChatGPT. Nah, ini padahal ketika kita membuat desain, itu ketika ketika apa ya? Ketika kita menemukan satu apa ya? Satu keresahan, kejar aja terus. Nah, inilah kenapa teknologi itu identik dengan robot. Nah, robot itu kan gitu ya, nggak punya galau, nggak punya capek, dan cepat. Nah, kalau kita dikejar-kejar klien, WA-nya bunyi terus, jadinya kapan, wah itu udah stres. Oh, sudah udah panas dingin, nyambung ke batuk. Wah, aduh, udah repot lagi lah. Makanya kenapa kita harus harus menggauli namanya teknologi. Nah, oke. Pemakaian ini contoh mengenai dalam desain promosi ya kita akan lakukan. Kemudian manfaatnya ini udah pasti ya efisien, kreatif. Efisien itu pastinya cepat lah ya. Nah, efisiensi waktu, kreativitas sudah pasti. Di situ kita tinggal apa ya? Udah nggak ada pusing lah. Yang artinya begini, kreativitas itu kita dengan plug and play lah, plug and poles kira-kira gitu. Perangkat lunak dengan grafis, ya oke kira-kira semacam itu. Ini analisis pasarnya, ini mungkin agak sedikit keluar, tapi mungkin ini aja sebagai pengenal aja. Ini karena kenapa target audience ini pasti berkaitan dengan bagaimana tampilan apa ya, tampilan warna dan lain-lainnya. Cuman kita nggak membahas ke arah ke sana. Kita fokus di desain grafis aja. Nah, baik. Nah, ini kan ini sebelum kita apa ya, sebelum kita lanjutkan bersama dengan teknologi dan tetap kreatif. Baik. Nah, ini pengantar teori, pengantar pengantar apa ya? Pengantar sebelum kita praktik dalam membuat desain. Baik. Ya, ini saya lanjutkan kembali. Ini misalnya, ya mau izin kembali, kita kembali. Nah, sekarang misalnya apa ya? Boleh, ya kita langsung aja. Kita memanfaatkan yang namanya membuat promotion kit itu memanfaatkan yang namanya apa ya? Branding. Ini saya izin di AI ini memang cenderung apa ya? Kita menggunakan akun sendiri sebentar. Coba. Oke. Ya. Nah, ini untuk membuat branding misalnya kita ke OpenAI ya. Ini teman-teman kita sudah langsung masuk ya OpenAI. Baik. Di sini yang pertama promotion kit itu seringkali kita juga juga apa ya? Juga ditanyakan klien, minta tolong promotion kit dong. Ini brandingnya udah punya belum? Ya kadang-kadang borongan nih. Brandingnya udah punya belum? Logonya udah punya belum? Kemudian namanya sih masih ragu-ragu sih. Minta tolong sekalian. Oke, nggak masalah. Nih, misalnya kita contoh sederhana aja ya. Kita bisa langsung ke ChatGPT ya. Nih bisa jadi ChatGPT. Oke. Saya bisa minta minta tolong teman untuk apa ya? Kira-kira kita mau produk apa nih? Silakan bisa bisa ini bisa Oke, di silakan teman-teman. ah, Ada ide biar apa? biar enak nih. Ini Biar enak nih. biar spontan ya Pak ya. Iya, monggo, monggo, Ya, monggo. silakan teman-teman. Ide Silakan. apa ini kira-kira mau bikin bidang usaha apa atau misalnya ya bidang usahanya apa dulu deh mungkin gitu Pak Yendo J, ya. J, monggo. Mungkin ada Saya masukan sambil buka. teman-teman. Boleh di chatting juga, Oh, ditulis chatting baik, baik. apa teman-teman silakan dimasukkan di chatting kalau misalkan punya ide misalkan Ah, bidang ah, kuliner, apa kesehatan, monggo. apa hiburan atau apa silakan. Biar kita Mungkin nanti kita punya gambaran yang ini bang bukan silakan. lebih supaya tidak menghindari subjektivitas. Baik, silakan. Nah, iya. Nah, ini kita udah tim nih, jadi nggak usah khawatir ya. Nggak ada khawatir salah atau ya, silakan. Oke Pak, dari Oh, Pak dari oh, Mas Rizky Firmansyah ada ide oh, pariwisata aja pariwisata. Pak. Oh, sip. Pariwisata, silakan. Baik. Terima kasih Nah, Mas ini Rizky. baik. Dan masih masih segi baik.
pariwisata. Wah, ini seringkali, wah apa ya nih? Nah, Anda, misalnya teman-teman ini apa ya, agensi lah ya, agensi yang sedang mau ngebangun agensi nih. Apa ya ini udah banyak banget nih, ini agensi banyak banget, ada yang macam-macam lah ya. Kita nggak usah khawatir. Misalnya karena di ChatGPT ini kan kita sudah tinggal langsung ketik, langsung jadi aja. Ini ada ChatGPT 35 itu versi free. Kalau yang 4 versi berbayar. Nah, bedanya apa? Ya nggak beda. Kita nggak usah khawatir. Oh, berarti enak yang berbayar aja. Nggak juga. Yang penting sebenarnya nyoba dulu nih. Baik, nih saya langsung aja ya. Bantu saya membuat branding. Nah, ya, itu ya. Nah, brand, maaf, brand pariwisata. Oke, baik. Nah, Maaf Pak, teman-teman. maaf Pak, itu chat BGT-nya belum tampil Pak. Ini Oh, Bapak Pak mau. masih di Jendro, Pak Oh, ChatGPT iya. belum kami Pak Jendro. oh, baik, baik. Mohon maaf. Sebentar. Ini Ya, saya tadi coba. ada masukan juga dari Pak Oh, terima kasih Mardianto diingatkan. dari SMA 16 Pendidikan. Cuma mungkin nanti Pak contoh yang lain aja Pak. Nanti. Oh, baik, baik. Sekarang Ah, pariwisata dulu. Mohon di set dulu Pak. oh Mungkin ya, di, ini di sebentar. share-nya Oh, di ya, 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 ya. entire Pak, di entire mungkin. Entire. Baik, ini saya ulangi lagi. Maaf Sebentar. teman-teman ya. Terima kasih Pak Ya, Heri. terima kasih diingetin. Baik. Sebentar ini. Ini sudah terlihat Belum. ChatGPT-nya, mohon maaf. Ya, sudah Oh, Pak. sebentar. Silakan Pak. Oh, alhamdulillah. Sudah Pak, silakan Pak, Nah, silakan. sip, baik. Di sini tadi karena yang mengalir Mas Rizky ya, bantu saya membuat nama brand Pasta. Nah, gini, karena di di apa ya, di teknologi ini semua dikasih banget ke kita, sehingga kita sebaiknya juga jangan apa ya, kalau istilahnya itu jangan maruk, cukuplah kita 10 aja lah ya. Nah, maaf, membuat 10 nama. Nah, 10 aja lah, boleh 15 juga boleh, tapi jangan, kalau misalnya tanpa angka itu bisa sampai ratusan, 200. Nah, tuh ini muncul teman-teman. Nah, ini kalau misalnya teman-teman belum bikin semacam ini, ternyata kayaknya saya mau berubah dari agensi pariwisata, kayaknya mau jadi konsultannya konsultannya apa ya, agent kayak konsultannya pariwisata kali ya. Ya bisa jadi ini nggak apa-apa, ini sebagai sebagai apa, tambahan apa ya, knowledge ya. Nah, di sini ada 15. Nah, kalau 15 ini kan bisa jadi bagus-bagus. Kita nggak pernah tahu. Nah, kita bisa minta tolong lagi, bantu saya tiga, maaf, saya tiga terbaik. Oke. Nah, ini apakah yang terbaik? Enggak juga. Karena di teknologi, di robot itu, mereka apa ya, mengumpulkan punya database banyak. Terus mereka itu olah, sehingga mereka hanya padu padan aja. Mungkin bisa jadi menurut Anda yang keren jalan-jalan aja, bisa jadi. Nggak masalah. Jadi jangan, sebaiknya kita hindari, wah ternyata nggak sesuai dengan keinginan kita, Anda juga. Ini sudah sangat membantu ide. Nah, kira-kira semacam itu. Ini kan apa ya, kembali lagi bahwa dari teknologi ini sangat bisa untuk kita manfaatkan idenya ya. Jadi jangan dilihat, ini nggak, sebenarnya saya cocoknya sama ini deh, cocoknya sama liburan impian deh. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Ya, kita tidak ke arah sana, tapi kemudahan kita untuk mempercepat proses kerja. Ya, oke. Kita belum bikin, kita belum memilih nih. Ya, kalau udah tiga kan pastinya juga juga cenderung apa ya, cenderung lebih mudah. Anggap aja kira-kira pesona wisata deh. Ini hanya sebagai apa ya, sebagai ungkapan cepat aja, pesona wisata. Ini, atau mungkin pesona wisata, tapi mungkin teman-teman ini ada di daerah eh, Garut misalnya ya. Kayaknya saya ingin bikin agensi di Garut deh. Nggak masalah. Misalnya tambahkan tambahkan kata, misalnya Garut pada, pada misalnya aja ini saya hanya pada
brand. Nah, tuh, pesona wisata Garut. Kok cuma satu? Gak apa-apa. Cek lagi. Tambahkan alternatifnya. Dah. Nah, muncul lagi. Garut wisata pesona. Nah, ini namanya teknologi ini sungguh sangat mempercepat kerja kita. Ya, oke. Ya, kita misalnya ambil yang pertama ya, pesona wisata Garut. Nah, ini teman-teman, ini kalau misalnya kita nama sudah dapat. Kemudian ini apalagi yang tentunya kita persiapkan, yang pastinya kita juga akan membuat apa ya, membuat logo nih ya. Tadi kita kita apa ya, brand pastinya ada logo sebelum kita nanti akan buat visualnya. Nah, di logo teman-teman ini kita bisa ini salah satu aplikasi di AI yang sering pakai di ya mungkin yang belum juga ada sih. Nah, namanya Brain Crowd. Ini sangat powerful, tapi ini berbayar. Tapi apakah bisa kita manfaatkan lebih apa ya, lebih lebih optimal? Bisa. Yang artinya begini, kita bisa bisa setting bahwa logo yang kita bikin nantinya benar-benar clear, yang kita bisa manfaatkan di visualnya nanti. Nah, kita coba lagi. Nah, misalnya persona wisata Garut. Oke. Nah, ini make persona wisata Garut. Oke, lihat logo. Nah, ini sudah teman-teman sudah bisa logonya ini kita coba ya, kita coba ke bawah. Nah, itu dalam hitungan detik teman-teman sudah punya 9.600 logo desain. Nggak cuma 5, nggak cuma 10 dalam hitungan detik. Dan di sini ada pilihan-pilihan boleh pakai misalnya corporate. Kita coba corporate kayak gimana sih? Nah, corporate. Ada yang kayaknya saya kerenan vintage deh. Nggak apa-apa. Vintage. Nah, tuh. Ini teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa apa ya? Bisa bisa memilih sesuai dengan apa yang apa ya digambarkan. Dan ini very very powerful ya. Ini misalnya Pak Pengarut, ya ini kita ambil sini deh. Ini saya asal ngambil aja ya. Tapi teman-teman nanti bisa nyoba sendiri. Garut itu kita coba ya. Garut itu kayaknya terkenal dengan kopi ya. Ya sih. Nah, terus bentar, bentar. Ya, kita biasanya main ke masuk dulu. Ya, ini pilihan-pilihan warna yang misalnya ini deh, pesona wisata Garut. Oke, kita klik satu. Nah, ini sudah jadi satu logo. Kayaknya saya kok nggak serak dengan fontnya ya. Nggak masalah. Di sini teman-teman bisa langsung wah, langsung jadi. Nah, kira-kira gitu. Ini kayaknya saya atau kita ya, mau ganti tagline kayaknya ya. Tagline-nya Pesona Wisata Garut. Ganti tagline deh kayaknya nggak baru berdiri aja sin 2023 kan baru aja. Cari tagline. Ini kan tagline ya. Nggak usah pusing-pusing teman-teman lagi. Klik lagi di sini. Bantu saya membuat tagline. Nah, tagline kita copy aja. Tagline brand Ctrl V.
udah muncul segini banyaknya. Menggoda keindahan Garut, wah ini banyak banget lah ya. Ya apa ya, mungkin teman-teman ini pilih, nah, kembali lagi, banyak kan ya, pilih pilih dua, nah, nggak usah banyak, pilih dua aja deh, nah, biar gampang ya. Ini teman-teman pilih tiga juga nggak masalah sih. Wih, menggoda keindahan Garut, waduh, Garut destinasi wisata. Coba, ini kayaknya Pak jadi tagline panjang banget ya. Bantu menjadi dua kata misalnya, atau tiga kata deh, tiga kata. Kita cek. Wah, Garut mengikat, keindahan Garut. Wah, jelajah pesona Garut. Nah, udah. Ini tinggal kita copy aja. Kita copy, edit copy, lari ke sini. Nah, Ctrl V. Nah, tuh teman-teman sudah bisa. Nah, pesona Garut, jelajah pesona Garut. Nah, ini tagline nanti teman-teman bisa atur deh. Ya, kira-kira semacam itu. Nah, ini kan sebaiknya memang tagline sedikit agak agak kecil ya. Ini apakah pembuatan logo di sini, ini misalnya kita nggak serp nih, bisa nggak ganti warna? Oh, bisa banget. Misalnya warnanya jadi warna, nah ini boleh. Tinggal teman-teman atur sesuai dengan apa ya? Passion teman-teman. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, ini kan tentunya juga sudah membantu kita. Ini kita klik, kayaknya kurang gede deh. Nah, boleh, nggak masalah. Masalah. Kita cek. Ah, oke. Ini kayaknya kurang naik dikit. Ah, oke. Nah, ini kayaknya kita kita maunya ini aja deh. Kitanya flat aja deh. Flat misalnya. Ah, oke. Oke. Nah, ini teman-teman di sini karena ini brand cloud ini berbayar, maka kita tidak bisa mendapatkan data vektor. Ya bisa. Nah, terus solusinya apa? Selalu ada solusi untuk itu. Nah, ini teman-teman di sini nanti bisa coba ya. Nah, ini bisa diatur ya, logo ini mau ganti kan logo ya, teman-teman bisa atur sesuai dengan ya macam-macam lah. Nah, bisa diatur sendiri. Ini shape-nya macam-macam, tambah ini boleh lah. Nah, bebas saja. Ini yang saya akan mempercepat aja bahwa kreativitas ada di teman-teman. Ini fasilitasnya udah ada. Nah, kalau kita apa ya? Kalau kita download, nah download pastinya dia akan berbayar nih. Kita coba cek. Nah, berbayar nih. Nggak mahal sih, cuma $3. $3 kan murah ya. Tapi namanya kita juga kadang-kadang gini, $3 aja nggak mau ngeluarin, padahal ini sangat-sangat penting. Ya apa-apa, nggak masalah. Jadi kita tetap manfaatkan yang namanya teknologi. Sebentar. Ah, oke sip. Nah, di sini teman-teman kalau menggunakan PC bisa print screen juga bisa. Nah, ini maaf. Nah, print screen juga bisa, atau mungkin menggunakan di Mac juga di capture juga bisa. Kita akan apa ya? Kita akan hilangin background ini. Kenapa? Ketika kita akan membuat diaplikasikan di berbagai apa? Di berbagai item ini muncul nih, kotak ini akan muncul. Saya akan buka dulu di Photoshop ya, untuk dihilangin dulu. Oke, nanti teman-teman ini hanya untuk ini aja. Kita hanya untuk meminimalkan picture-nya aja. Biasanya kalau di PC ada sih, di print screen bisa langsung. Nah, ini lagi jalan, mudah-mudahan. Ya, oke. Ini saya open datanya di desktop. Oke. Ya, ini saya hanya untuk meminimalkan ini aja. Oke. Ya, picture, saya crop aja. Oops, flip, image, klik, minimalkan, image, crop. Ya, oke kita lihat. Size-nya diperkecil aja. Size berapa? Oh, cukup aja deh. Oke. Oke, baik.
Kita save dulu ya, kita save dulu, save dulu. Baik, kita save dulu misalnya di desktop aja lah, Garut. Nah, Garut ya. Save-nya ke PNG baik aja. Oke. Sip. Baik. Ini kita sudah mendapatkan logo, cuman logonya belum optimal karena masih ada background-nya. Kalau diterapkan pasti akan muncul. Nah, kita logo bikin dulu. Nah, ada satu 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 AI yang bisa kita membantu untuk oh, belum mau izin ini ada suaranya. Ya, baik. Nah, sebentar. Ya, mungkin buat Ah, rekan-rekan yang audionya bisa di-mute dulu, boleh di-mute. ah, baik. Ya baik. Silakan Pak Jendro. Maaf Pak Jendro, jangan di-mute. Soundnya nggak kedengeran Pak Jendro di-mute. Sih. Oh ya, Ah, ya, sip. baik. Mohon maaf. Ya, saya diingatkan. Ya, baik. Ya, Iya. baik. Saya ulangi lagi. Saya tutup dulu. Baik, ada satu AI lagi yang bisa membantu kita untuk mengoptimalkan menghilangkan background, yaitu kita menggunakan yang namanya clip drop. Oke, clip drop ini terus fasilitasnya banyak sih. Fasilitasnya banyak sebentar. Ini kita juga. Oke. Ada nanti teman-teman bisa coba, tapi karena di malam hari ini kita hanya hanya apa ya? Hanya membutuhkan menghilangkan background saja, kita menggunakan remove background. Oke. Kita bisa mengambil yang tadi namanya Garut G. Nah, oke. Garut. Ya, kita di sini udah langsung remove background, langsung teman-teman. Ini insya Allah selama internetnya lancar sih, insya Allah kita cepat. Ini memang salah satu apa ya di AI ini memang supportingnya adalah di jaringan internet. Sebentar, cek, sebentar. Oke, nah kita sudah hilang. Ini sudah tinggal kita download, backgroundnya download. Nah, oke, berarti kita sudah aman nih. Nah, sekarang kita apa ya? Kita tinggal membuat visualnya, ya. Oke, visual kita menggunakan AI lagi. Oke, baik. Maaf, ini kita menggunakan ClickDrop lagi. Kita back ya. Tadi Persona Garut ya, kita Persona Garut. Di sini ada yang namanya, nah, ada yang namanya apa ya? Stable Diffusion XL, ada Stable Doodle. Kalau Stable Doodle, ini kira-kira gini. Ini Garut itu kan misalnya kaitannya misalnya dengan pemandangan ya. Mungkin pemandangan teman-teman supaya original, teman-teman ya udah asal gambar aja lah. Ini saya juga kadang juga nggak bisa gambar juga nih. Misalnya Garut itu pegunungan dan sungai lah, ya, asal gambar aja lah. Ya ingat zaman dulu lah, zaman TK ini di pohon, ya, ada sungai, wah, kira-kira gitu lah. Ya, ya seginilah. Oke, ada pohon. Nah, ini pohon lah. Wah, ini ada pohon ini namanya juga asal gambar aja sih ya. Tapi, nah ada tapinya nih, ini sebentar nih. Nah, di sini kita kita terbantu apa yang kita pikirkan bisa disupport dengan sini. Maka kita ketik misalnya eh, eh, green, misalnya ya, green, green mountain, and blue, nah, namanya juga
blue sky. Di sini no style, teman-teman bisa kita cek ya. Nah, pilihan itu sangat banyak teman-teman. Ada fotografi, ada origami, ada digital art, ada coba apa lagi ya? Low poly, macam-macam ya. Kita coba sebentar. Nah, fotografi aja deh. Nah, kita asal ngetik, asal apa gambar, ada pohon, ada sungai. Nah, kemudian ya udah ini kita apa ya? Nah, kita cek generate ya, generate. Oke, ada lagi jalan. Oke, kita pilih dulu fotografi. Bentar ini ada yang jaringan dong. Fotografi generate. Nah, ini salah satunya kalau misalnya kita coba coba sering dipakai. Ini kita coba di yang saya coba pakai ini lagi ya. Seringkali kita kita ini berbayar, jadi kita coba pakai yang lain lagi. Clip drop sama sih. Kadang-kadang kalau sering kita pakai, mereka sudah menandai kita clip drop. Oke, clip drop. Oke, sama sih. Ini ya hanya ganti akun aja. Misalnya tadi stable doodle, ya jalan. Ah, oke. Tadi gunung ya, kita gunung, gunung. Saya proses cepat aja. Oke, pohon. Sini coba kita mount green mountain ya. It's green mountain and blue sky. Nah, apa istilahnya blue sky? Saya koma aja deh ya. Nah, blue sky, koma misalnya and many many trees. Misalnya. Terus, oke, kita cek di, nah tadi fotografi ya, fotografi. Oke, ups, maaf, sebentar, ini saya back lagi. Mohon maaf tadi keceklik, clip drop. Oke, kita ke stable doodle. Mohon maaf kok artinya stable doodle. Oke, pohon. Nah, ya agak cepat aja ya. Green mountain and blue sky. Dah, ini aja. Stylenya kita menggunakan fotografi. Kita cek. Oke. Image upscaler. Oke. Bentar, ini ada yang nggak jalan. Generate. Ini ada yang nggak jalan. Sebentar, kita cek dulu ya. Skip. Nah, ini kalau misalnya ada yang nggak jalan, ada satu lagi. Kita bisa coba lagi. Kita coba ya. Di sini ada berbagai macam, misalnya stable. Mudah-mudahan jalan ya. Ini di teknologi ini green langsung aja. Mudah-mudahan bisa ya. Green mountain, mountain and blue sky. Oke, ini sama kita menggunakan grafik.
Sebentar, ini ada yang nggak jalan juga nih. Sebentar, editing. Image kita coba ya. Generate. Nah, ini sebenarnya ada beberapa yang memang sudah otomatis ada di sini nih. Sini, cuman ini ada yang nggak jalan. Nanti ini sudah sering dipakai. Nah, teman-teman, ini ada satu lagi. Kita juga bisa memanfaatkan yang namanya di OpenAI. Ini ada yang namanya kita menggunakan, kalau misalnya nggak bisa, banyak ya. Banyak kita manfaatkan. Kalau misalnya di ClipDrop nggak bisa, kita bisa memanfaatkan di sini. Mungkin teman-teman ada yang menggunakan FreePic. FreePic ini juga sama sih. Jadi kita alhamdulillah kalau misalnya satu nggak bisa terpakai dan kita bisa 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 ada source yang bisa kita manfaatkan secara optimal. Ini ada AI sama generator. Oke. Nah, ini misalnya di sini ada describe what new thing. Sama ya, ini sama. Ketik aja mountain and sebentar. Klik green mountain, green mountain, nah, mountain and blue sky. Sky. Ini ya. Oke. Oke, kita ke misalnya di sini ada sama sih. Ada foto, kita cek. Kita generate. Lanjutkan. Oke. Ya, jalan. Ya, ini adalah ukuran yang akan kita. Nih, sebentar. Ya, lagi menunggu. Nah, ini adalah teman-teman pilihan-pilihan yang bisa kita manfaatkan secara visual. Jadi, kalau misalnya di ClipDrop nggak bisa, kemudian, nah, ini adalah salah satu apa ya? Salah satu keunggulan teknologi kita manfaatkan. Nah, ini di fotografi udah sekarang yang agak-agak apa ya? Agak-agak tersiksa fotografer. Nah, ini teman-teman udah luar biasa banget nih. Oke, ya kita download ya. Download, oke, free download. Nah, kalau di mana? Di untuk pemakaian di media sosial kan kecil ya, nggak masalah ya. 2048. Karena untuk pemakaian di internet itu, sorry, Instagram cuma 1080. Ya, free download. Oke, download. Nah, oke, ini teman-teman sudah bisa memanfaatkan secara apa ya? Secara optimal. Nah, ini sekarang tinggal layout. Teman-teman bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan Photoshop, bisa menggunakan. Coba ya kita. Ini gambarnya sudah ada, tinggal kita pasang logonya. Misalnya gini. Saya misalnya menggunakan Adobe Illustrator ya. Oke, sebentar. Cek Illustrator. Oke. Ya, oke. Izin Pak Jenderal, Oh, monggo Pak. mungkin Monggo Pak. di sini sebelum masuk ke aplikasi di program Photoshop sama Illustrator-nya bisa kita kembangkan dua tanya dulu sesi pertama. Oh ya, baik. Ya. Nah, monggo. Oke, baik. Silakan, silakan. Baik, Ini karena teman-teman tadi ya. sekalian, mungkin sampai di sini di sesi tengahnya ya, kita ada yang menanyakan terkait dengan kreativitas tadi yang dihasilkan untuk mencari source ya dengan AI. Mungkin teman-teman silakan sebelum nanti ada implementasinya pada tools desain grafis ya Pak Jento yang sudah ada ya, seperti Photoshop atau di Illustrator gitu ya, Atau Canva ya, silakan aja. atau Canva. Silakan mungkin teman-teman. Monggo. Bisa melalui chatting, boleh juga langsung. Monggo. Ini sambil Ya. nanti akan saya siapkan. Silakan. Ya. Tadi mudah-mudahan ada dengan adanya kendala apa ya? Sering pakai ada kadang-kadang juga ada di ya ada ngambeng-ngambengnya dikit. Tapi memang kita
nggak usah khawatir karena di AI itu banyak banget yang bisa kita manfaatkan, nggak usah Ya, masalah. Heeh. oke. Monggo, Baik, silakan. ya kan teman-teman, apakah ada? Pak Heri mungkin ada, ya. Ya, Untuk saat ya, ini kalau belum, Mas, Pak. ya, Oh ya, Untuk baik. saat kalau ini masih belum clear, nanti. berarti lagi mungkin lagi keasikan, Pak. Jadi silakan terusin, Pak. Silakan Ya, lanjut, lanjut dulu, silakan lanjut. ya baik. Mohon izin untuk ke share screen lagi. Ini, ini udah terlihat teman-teman? Ya, sudah, Pak. Oh ya Ilustrasi, baik, ya silakan. baik. Ini saya ke ya setting. Nah ini kan kalau misalnya teman-teman ada yang grafis, kita bisa menggunakan Photoshop boleh, menggunakan Adobe Illustrator juga boleh. Yang tadi kita tinggal placing aja ya. Place, kemudian tadi namanya misalnya di download, kayak misalnya cek, sebentar, dua, sebentar, ada di, ya oke, kita coba ya. Kalau misalnya nggak bisa, saya coba gini dulu. Misalnya kalau nggak mau, saya buka dulu dari Photoshop, misalnya download. Nah, misalnya nggak bisa juga, ini sebentar. Ini nggak masalah juga. Kadang-kadang ada yang perlu di capture aja. Klik, misalnya klik ke download. Ke ini download, sebentar kita cari 2D-nya. Oke. Nah, gini, saya capture aja dulu. Nah, oke. Saya buka kembali dengan langsung di, ini juga nggak masalah, di Adobe Illustrator. Oke. Langsung ke placing aja. Place. Datanya di desktop. Oke. Ya, oke. Nanti kita tinggal ini aja ya. Kita tepat. Kita, oke. Nah, kita masukkan ke masking aja ya. Oke, baik. Nah, ini ini kita juga nggak usah khawatir bahwa butuh fotografer nggak. Ini apakah Garut benar? Ya namanya juga imajinasi. Itu kan sesuatu yang sangat apa ya? Ya bebas-bebas saja. Yang penting sih indah. Terus tadi kita sudah membuat logo ya. Maka logo tinggal ke place. Tadi itu ada di download. Download, oke. Coba cek. Nah, oke. Nah, ini teman-teman sudah sangat terbantu dengan adanya remove background. Oke, oke ya. Ini udah sangat apa ya? Sangat asik lah ya. Nah, terus hal yang lain lagi adalah bahasa semacam ini. Kemudian kita akan apa ya? Pesona Garut. Kita ngapain lagi? Nah, sekarang kita tinggal membuat membuat apa ya? Membuat untuk publikasi di Instagram. Sama, kita menggunakan Adobe di Instagram. Kita bisa menggunakan kembali lagi. Ini manfaatnya sih ampun-ampunan. Sangat apa? Sangat powerful. Nah, apakah nanti biar lebih lebih pas ada lagi penggunaan pembuatan naskah yang bisa memoles memoles lebih detail lagi. Misalnya, sebentar, ini cek lagi deh. Tadi, nah ini oke. Ini tadi ini kalau misalnya kita di sini tinggal ngelanjutin aja sih. Bantu bantu saya membuat buat deskripsi deskripsi untuk
media sosial. Sosial, brand, nah brand ini, brand, Pesona Wisata Garut. Oke, oke, kita cek. Wah, ini udah luar biasa banget nih. Nah, ini udah ada dikasih hashtagnya lagi. Nah, kita coba nih. Selamat datang, Sona, kita copy dulu ya. Kita copy dulu. Apakah bisa dipoles lagi? Ada satu satu apa? Satu AI lagi yang bisa memoles di sini nih. Kita Ctrl C ya. Namanya saya coba menggunakan akun yang lain karena kadang-kadang keseringan menggunakan akun tuh jadi ketahuan kita wah gratis semuanya gratis dulu. Jadi banyak akun tuh banyak manfaatnya. Nah, oke, ini saya gunakan akun lain. Namanya ini teman-teman, Copymatic. Oke, ini pemakaiannya juga terbatas, jadi penting untuk kita membuat banyak akun. Nah, ini sosial media. Oke, kita cek ya. Oke, media sosial. Ini kita ganti misalnya Indonesia. Oke, ini misalnya tadi kita Ctrl V ya. Nah, oh ini terbatas. Ini agak terbatas. Sebentar. Kalau terbatas gini, kita coba cek kembali lagi ke sini nih teman-teman. Sebentar tadi. Nah, oke, jadikan jadikan lebih singkat. Nah, singkat. Oke, copy dulu ya. Copy dulu. Oke. Nah, tuh udah langsung. Nah, kita copy dulu ya. Kita copy dulu. Ctrl C. Kemudian tadi ke, sebentar, cek lagi. Ke, coba cek nih, banyakkan akun. Klik. Nah, oke, sini. Ya, kita delete dulu. Ctrl V. Nah, ini kita wisata lah. Oke. Terus di sini what is this post about? Boleh menggunakan ayo atau misalnya datangilah, terserah sih. Ya, ini asal menggunakan aja ya. Ini apa? Kunjungi, terserah sih, nggak masalah sih ini. Kunjungi. Nah, misalnya kunjungi. Ini adalah, mohon maaf, ini 4 ini adalah alternatif yang bisa kita lihat nantinya. Nah, 3 aja deh ya. Kita coba cek Amazon tadi namanya apa? Company namanya Pesona Wisata Garut ya. Pesona Wisata Garut. Oke. Nah, kita kita generate. Klik. Nah, tuh teman-teman, ini udah ada 3 nih teman-teman. Ini udah tinggal udah namanya mengapa sekarang tuh yang namanya teman-teman saya yang bekerja di copywriter itu benar-benar ketar-ketir lah kira-kira gitu. Ya ini selamat datang. Wah, ini kan udah beres. Ctrl C, kemudian tadi di sini. Nah, udah jadi. Kan save-nya kita sama ya, kita tinggal di sini export. Yang penting sih JPEG aja. JPEG. Nah, ini udah JPEG ya kira-kira semacam itu. Save aja langsung ya, save. Nah, oke. Nah, misalnya tadi di desktop Garut, Garut, maaf. Oh, sebentar, Garut JPEG ya, Garut lo paste.
Oke. Nah, nah ini kalau kalau teman-teman ini ketika teman-teman bikin apa ya, bikin promotion kit, salah satunya mungkin ini kita bisa manfaatkan secara optimal. Nah, terus dari sini silakan ada tanyakan silakan. Sebelum kita lanjutkan lagi nih. Caption itu udah jadi ya. Caption udah jadi, kemudian posternya udah jadi, terus apa ya? Terus deskripsinya udah jadi. Nah, silakan ada tanyakan silakan atau lanjut dulu ya. Oke, baik. Ini ya, baik. Nah, di sini tentunya juga misalnya untuk apa ya? Untuk penambahan penambahan teks ini juga kita kembali lagi bisa manfaatkan secara apa ya? Secara optimal dengan AI. Kita coba ya, AI misalnya. Kembali lagi ke coba. Nah, sini kan tambahkan kan deskripsi singkat untuk flyer ya, flyer Instagram. Nah, ini tetap di copy ya, copy. Nah, oke, klik. Ini yang nanti teman-teman bisa tambahkan permainan font. Nah, oke. Nah, ini misalnya di sini buat lebih simpel lagi. Karena untuk ditampilkan di apa di depan, buat lebih simpel. Ya, oke. Misalnya hashtag-nya udah ada ya, udah gini kita tinggal copy, copy ya, kita copy, masukkan ke sini. Oke, sebentar. Oke. Oops, Ctrl V. Nah, oke. Nah, kita bermain-main font ya. Di sini font tadi yang tentunya juga jadi perhatian kita menggunakan font. Kalau misalnya teman-teman mau aman, itu kita menggunakan font dari Google, namanya Google Font. Nah, kita coba ya. Nah, petualangan. Nah, ini, nah, petualangan. Nah, teman-teman temukan pesona Garut. Kita bisa bermain-main font dari sini. Nah, mungkin warnanya putih ya. Oke, oke, main di sini kita menggunakan yang light misalnya ya. Temukan. Nah, pesona Garut bisa jadi kita menggunakan black. Nah, pesona Garut. Nah, kemudian Garut. Nah, ini sama sih ya. Ini misalnya ini petualangan menunggu. Nah, oke. Ya, ini yang tadi saya sampaikan adalah permainan font secara aman, yaitu dengan menggunakan minimal satu jenis font. Ya, kita center aja deh. Nah, ini teman-teman yang perlu pahami adalah, nah ini boleh di atas, boleh. Nah, yang ini mungkin sedikit di bawah. Dan mungkin diperkecil sedikit. Nah, dan mungkin sentral aja. Nggak masalah juga lah. Oke. Nah, ini teman-teman tinggal di save, JPEG, naikkan Instagram, kemudian yang untuk ininya udah tinggal copy, masukkan ke Instagram teman-teman semua. Nah, ini kan eh, ya bikin nggak sampai setengah jam udah selesai dan itu akan sangat membantu kreativitas kita. Ya, ya baik itu yang apa ya yang
bisa saya sampaikan. Ini bisa diterapkan di berbagai item, mau poster, mau flyer, mau eh, baliho sama ya, kira-kira semacam itu. Ya demikian Pak Adi. Oke, Ya, terima ya, kasih Pak Jendro, luar saya, biasa. saya, stop. Nah, ini Saya izin sampai stop. apa namanya senyap gitu ya, mungkin karena serius gitu ya istilahnya ya. Baik, teman-teman Aduh. sekalian, tadi demikian satu konser dari Pak Sujendro tentang terkait dengan kreatif di graphic design yang terimbas juga tentu dengan teknologi. Jadi teknologi itu sebuah keniscayaan berkembang seiring berkembangnya tingkat berpikir manusia dan akan sangat membantu manusia. Jadi apa namanya bukan bukan menggantikan dalam artian kreativitas, tapi membantu mempercepat proses daripada implementasi ide dan gagasan kita sendiri, bahkan membantu untuk menciptakannya. Baik teman-teman sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang tadi disajikan oleh Pak Sujendro, silakan dilayangkan di chat atau juga bisa langsung. Silakan. Monggo. Ada yang ditanyakan terkait mungkin apakah terkait dengan AI-nya atau dengan tools-nya atau dengan implementasi desainnya, konsepnya, silakan. Semua blend jadi satu di sini. Gitu Pak Jendro ya. Ya, monggo. Oke, silakan mungkin teman-teman yang mungkin sebagian besar mahasiswa ya, ada juga yang dosen, guru atau mungkin juga pegawai swasta. Silakan bagi teman-teman yang mau, mungkin masih ada yang mengganjal atau kurang jelas, bisa ditanyakan. Ya, sambil menunggu pertanyaan Pak Jendro, saya izin mengingatkan kembali sambil menunggu teman-teman. Pak Jendro, saya share dulu. Ya, monggo Pak Adi. Ya, sambil menunggu informasi teman-teman yang apa namanya bertanya, sekedar info teman-teman untuk tanggal 25 Oktober ya, nanti akan kita juga share di sosial media. Harmoni kembali akan mengadakan webinar, free webinar yaitu tentang short video. Nanti akan dibawakan oleh Mas Satya Yuda ya. Ini profesional juga dan juga dosen juga terkait dengan short video untuk sosial media. Ya, jadi nanti bagaimana caranya membuat short video yang singkat, yang unik ya, hanya dengan handphone gitu ya. Kemudian bagaimana ngatur di sosial media kreatifnya dan tentunya ada tips and triknya bagaimana video yang simpel tadi itu menjadi unik ya, menarik ya, bahkan terlihat complicated mungkin ya. Ya, teman-teman, ini tanggal 25 Oktober jamnya 19.30 gitu ya teman sekalian. Dan apa namanya, silakan nanti teman-teman bisa mendaftar di harmony.id/webinar ya, atau nanti kita akan juga sampaikan iklannya via sosial media atau website ya. Oke, ya sementara itu silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada Pak Hendro di sini kelihatannya. Apa Pak Hendro? Ya, ada Pak Heri ya, kemudian juga yang lainnya. Tuh, silakan teman-teman. Ya, Pak Jendro boleh izin tanya Pak Jendro, saya mewakili Ya, teman-teman monggo juga Pak. sambil menginikan. Sebetulnya yang ditanyakan eh, kan mungkin di desainnya yang sekarang ini kan kebanyakan mereka Pak generasi yang terutama generasi Z ya, yang sangat sangat suka dengan dua hal, yaitu cepat dan instan gitu ya. Nah, namun demikian ketika katakan mereka pakai Canva ya, bahkan tugas-tugas di beberapa mahasiswa di perguruan tinggi katakan desain ya, atau bukan non desain juga, ketika ada tugas desain segala macam, mereka sudah pakai Canva yang bagus-bagus, dan mereka bayar, mereka beli Canva-nya bayar patungan gitu. Canva-nya patungan dan mereka bisa dapat dengan bagus sekali gitu. Nah, artinya di sini, tapi apakah kadang-kadang ketika saya tanyakan juga karena begitu banyak ya, sehingga mereka bingung juga
sebetulnya yang bagus yang mana akhirnya. Jadi ya, akhirnya ujung-ujungnya beli-beli juga gitu istilahnya. Mungkin ada tipsnya Pak Jendro bagaimana ketika memilih kalau memang dasarnya apa namanya dari template atau yang lainnya kira-kira kemampuan apa yang mesti dipunyai ya. Kalaupun ada Ya, pilihan kita bisa milih dengan mudah dengan cepat. Silakan Pak Jendro. ya baik. Nah, ini kan teman-teman ini seringkali, saya juga di mahasiswa itu seringkali itu belum belum mencoba, tapi kebanyakan milih, sehingga tidak ada yang dieksekusi. Nah, di sini tentunya dengan panduan saya mohon izin share screen lagi, Silakan, silakan. coba yang share screen lagi, yang di materi sebelumnya, coba mudah-mudahan di coba saya share. Ya, oke. Nah, ini di sini, ya mudah-mudahan kelihatan. Ya, di sini tentunya teman-teman itu seringkali ketika dilihat di Canva, ini memang udah sudah nggak bisa dikutak-kutik lagi. Kalau merasa tidak dikutak-kutik lagi, sebetulnya punya kemampuan untuk lebih dari sekedar di Canva. Sehingga ketika kita menemukan semacam itu, kembali lagi salah satunya adalah kita cukup bermain-main apa ya dalam desain sekarang. Ini yang masih menjadi concern kita adalah cukuplah bermain-main yang sederhana saja, terutama yang agak lebih lebih apa ya lebih mensupport adalah bermain-main dengan font. Nah ini kalau coba kita lihat Canva ya, kita coba ini supaya teman-teman juga punya gambaran. Saya ketik Canva ya, Canva atau sebentar ini saya juga punya Canva nih, Canva juga. Ya, Canva oke. Nah, sekarang dengan adanya teknologi kita bisa menghindari ada yang namanya belilah. Ya nggak apa-apa sih selama selama kita bisa memanfaatkan nggak apa-apa. Untuk bisnis tetap penting ya. Tapi untuk belajar teman-teman bisa bisa mencoba dulu sebelum kita beli. Karena dengan kondisi semacam ini kita bisa bisa apa ya? Bisa meminimalkan pengeluaran. Nah, ini sudah dijual semua. Coba ini desain. Coba kita cek ya. Apapun dulu deh. Ya, oke. Nah, ini kan sebetulnya yang hal semacam ini. Nah, ini sebetulnya penggunaan font di sini, ini sebentar, di proses dulu. Nah, di sini penggunaan font-font semacam ini kan juga yang aslinya itu juga minimal minimal apa ya? Kelihatan kita minimal jenis font. Maksimal penggunaan font kalau teman-teman bingung, minimal sorry, maksimal 2 font aja. Satu font itu dengan keluarganya, satu font lagi cukup dengan ya ini masing-masing itu. Tuh. Dan ini saya baru buka satu ya. Ini satu, dua, satu, dua, satu, dua. Nah, ini teman-teman sudah bisa mengoptimalkan ya talenta teman-teman sendiri ya. Terus yang kedua adalah pemakaian background. Background kita sudah menggunakan teknologi, jadi nggak usah khawatir, nggak usah ini harus beli nggak, semua bisa free. Nah, ini foto juga sama. Ini permainan kayak gini teman-teman bisa di apa ya di generate sudah ada nih, lengkap tinggal ketik muncul sebagai background. Nah, kira-kira itu sih Pak Adi. Jadi Oke, nggak usah khawatir, semua teknologi terakhir sangat ya. membantu support kita. Ya, Ya, baik. baik. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau yang enggak sambil Oh, teman-teman sekalian sambil menunggu yang lainnya bertanyakan di chatting itu di ruang chatting sudah saya share. Teman-teman bisa mengisi feedback form mungkin untuk webinar malam ini ya ada linknya untuk feedback formnya. Silakan diklik dan terkait nanti dengan apa namanya
yang ingin mendapatkan sertifikat tentunya setelah video ini selesai dan kita jadikan video akan di-share ke masing-masing emailnya dan juga disampaikan nanti ada form untuk mengikuti sedikit tugas gitu ya, kecil, tugasnya mudah sekali terkait dengan tentunya materi malam ini. Ya, ini sangat mudah sekali dan dikirimkan nanti juga ada perintahnya di situ dan ketika yang sudah mengerjakan maka otomatis nanti akan dikirimkan digital sertifikatnya gitu ya. Jadi ini semua free, gratis gitu ya. Gitu. Ya, mungkin yang lainnya silakan jika ingin ada yang tanyakan. Mungkin satu lagi Pak Jendro, saya bertanya ya. Monggo. Oke. Ini kan apa namanya terkait dengan tadi menjelaskan mengenai elemen desain gitu ya. Ya, tadi ada warna gitu ya, mungkin ada juga shape bentuk gitu ya. Ada juga font, huruf. Kira-kira ini sebetulnya dalam sebuah desain bagaimana kita menentukan mana yang prioritas duluan gitu Pak Yundo. Jadi sehingga kalaupun kita memilih template misalkan di Canva gitu segala macam, sehingga ini bisa menjadi apa ya semacam kayak guide gitu ya, apa namanya rujukan kira-kira apakah saya yang berkesannya tipografi dulu yang dominan atau warna yang dominan atau mungkin bentuk atau shape yang dominan gitu. Ini Oh ya, terkait dengan baik. terima kasih Pak. Ya, baik. Nah, teman-teman ini kalau misalnya kita tergantung ya, kalau misalnya kita ingin fotografi ya, fotografi tentunya yang paling utama tetap saja kita ke bagian visual dulu. Tapi kalau misalnya informasi tentang apa ya, tentang produk bisa jadi kita ke arah ke tipografi. Nah, tipografi di sini pun sebetulnya teman-teman sangat terbantu. Saya mau izin share screen kembali. Iya Pak. Baik. Tadi saya sampaikan mungkin belum sempat di eh, pemilihan. Nih kita cek ya. Kita new, kita ke Google nih. Kalau misalnya satu kita ingin menggunakan font apa saking banyaknya font, misalnya ya untuk font untuk poster misalnya ya. Ini salah satu nih ya. Kita coba. Nah, di sini teman-teman bisa bisa memilih font yang kira-kiranya. Nah, penggunaan poster ini bisa bisa dimanfaatkan secara apa ya? Secara apa ya? Secara knowledge lah kira-kira semacam itu. Kemudian kalau misalnya kita mungkin produknya foto, terutama makanan, itu tentunya juga akan menjadi apa ya? Menjadi penting ketika kita juga eh, visualnya juga nggak kalah penting. Kita coba yang di sini ya. Saya mohon izin. Nah, oke. Nah, di sini tentunya makanan ini juga penting ya. Makanan sekarang kalau misalnya teman-teman bisa apa ya? Ini bisa juga cari di bikin sendiri ya di tadi di Clipboard juga bisa. Misalnya apa Doodle gitu ya. Noodle gitu kan pasti muncul. Nah, tinggal kita mainkan dan itu cenderung original. Kira-kira gitu semacam itu. Oh ya, ini satu lagi ya. Teman-teman kalau misalnya di mana ya di di poster atau flyer kadang-kadang model semacam ini. Nah, ini kan kadang-kadang pattern itu kita bikin bisa dimanfaatkan berbagai item dan lebih luas. Saya langsung ke AI dulu ya. Oke, ini sudah ada. Mungkin saya akan coba menggunakan itu. Saya new lagi ya. Lagi, misalnya kopi lah ya. Kopi. Cek. Nah, pattern kopi misalnya. Saya menggunakan. Ini antara visual visual dengan typo. Tapi kalau misalnya kita kita ke wisata tetap menggunakan banyak ke arah visualnya. Kita coba ya, kita misalnya tadi di Garut itu loh kopi. Oke, saya gambar kopi ya nih. Misalnya kita cek.
coffee. Nah, di Illustrator, coffee, black, white. Oke. Nah, kita cari yang utuh saja, coffee. Nah, sebentar, biji kopi ya, biji kopi aja deh. Biji kopi. Oke. Nah, oke. Kita cek ya. Di sini misalnya kita menggunakan satu aja. Kita klik sini. Kita manfaatkan. Nah, ini aja deh. Oke. Kita manfaatkan kopi. Kemudian kita lari ke sini. Edit paste. Rencananya ini akan menjadi pattern nih. Jadi kalau misalnya kita ingin apa ya, mana yang kita utamakan atau ingin perpaduan dan kita lebih efisien, kita bisa menjadikan ini pattern. Supaya kita menjadi vektor, kita ke dulu ya. Nah, oke. Kita cek. Nah, ini warna bisa kita ganti, tapi anggapnya warna bisa kita ganti, tapi kita update dulu ya. Nah, selama berbentuk kotak, nah kita putar. Nah, ini langsung bisa kita manfaatkan di kita kecil aja ya. Coba kita kecil aja. Nah, sini ya. Dia memang nanti akan menjadi pattern macam-macam itu akan sebentar dicek, kita outline ke white di black. Oke, ya black ke black. Oke, nah, kita mainkan di sini besar kecilnya selama dia ada di dalam kotak. Nah, ini. Jadi masing-masing tergantung pemanfaatan secara komunikasi. Mau mau visualnya dulu atau memang mau tipografinya. Tapi kalau tipografi tadi saya sampaikan ya, nggak usah pusing, kita menggunakan Google Font. Nah, misalnya semacam ini. Maka di sini ada ketika kita buka swatches ya. Oke. Nah, oke. Ini kalau kita akan gunakan lebih lebar, ini maka harus copy beberapa kali dan itu akan membuat kita nggak nggak nyaman dan filenya pasti gede. Nah, di sini ada fasilitas untuk itu. Ya, klik, kita masukkan ke sini. Ya, oke. Ini udah jadi nih sebenarnya. Nah, udah ada di sini. Maka ketika kita klik satu, maaf, ini yang outline bukan outline tapi isi. Nah, coba kita perbesar sesuai dengan. Nah, nah, misalnya di sosial media ingin jadi pattern. Nah, tambahkan pattern. Nah, nah, ini kalau misalnya mau main-main visual tapi didukung oleh apa ya item item yang kita lakukan. Ya kira-kira semacam itu Pak Di. Ya, Pak Jendro, luar biasa ini penjelasannya, Nah, panjang kali lebar, alias luas gitu ya. Luas sekali gitu ya. Luas sekali. Nah, ya teman-teman, jadi itu kurang lebih mungkin teman-teman ada menanyakan silakan. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa di tanggal 5 ya. lima ya, hari Rabu ya, Hari Rabu sama ya, itu ada short video dari Mas Satya. Satya ya. Ini menarik sekali karena menggunakan memang tool yang sederhana yang sehari-hari dipakai gitu ya, tapi bisa menghasilkan hasil yang profesional ya. Tentu ada knowledge di situ, ada skill di situ ya, yang diterapkan dan itu pengalaman. Ya, teman sekalian, jika memang tidak ada lagi, mungkin Pak Jendro bisa ada kata-kata eh, yang bisa membuat motivasi terkait dengan malam ini webinar. Silakan. Ya, ya baik. Ini yang balik kita terapkan nih. Tetaplah merasa lapar dan merasa bodoh. Yang Hmm. artinya keinginan belajar itu memang
menjadi passion kita ya. Jadi lapar aja dengan ilmu. Merasa bodoh. Jadi lihat buku, ada ilmu baru, ada teknologi baru, ada teman baru. Udah kita antusias. Ini salah satu contohnya juga ini Pak Adi ini banyak banyak memberi inspirasi buat saya tetap merasa bodoh. Jadi ingin belajar tetap tinggi kira-kira semacam itu. Ya, Ya itu Pak Adi. oke teman-teman. Ya teman-teman sekalian mungkin untuk sesi terakhir bisa dimunculkan camnya mungkin ya untuk sekali foto bersamanya. Teman-teman sekalian silakan. Ya ada Pak Sofian langsung muncul duluan. Malam Pak Sofian. Halo Mas Sofyan. Oke, yang lainnya Ya, silakan boleh oke. silakan dimunculkan. Kita akan Ya, proses capture mungkin ya. Baik, ya, saya hitungan sekali lagi yang bisa menampilkan silakan teman-teman sekalian. Ya, kita buat report. Oke, ya, ada Christian, ya kita buat report tangan, G. ada oke. Ya, monggo Lainnya, Mas Rasim. monggo Pak Hendro kalau bisa Ya, muncul. Rasim. Kita Davi, Afid ya. Oke, teman-teman saya Nah, capture ya. Satu, Foto dua, tiga, belum dan ya, satu, dua, mantap. iya, Nah, Astagfirullah, Mas ya. Rasim. Satu, dua, tiga. Oke, baik teman-teman sekalian, terima kasih atas pasti malam ini dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa jika besok insya Allah kami akan mengirimkan video rekaman Zoom-nya berikut dengan bagi teman-teman yang menginginkan sertifikatnya bisa mungkin ada tugas kecil dan bagi yang mengerjakan tugas mengumpulkan dan itu akan diberikan secara gratis sertifikatnya. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan di webinar Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Ya, terima kasih. sama-sama. Assalamualaikum. Matur nuwun, Pak Jendro. Masih Mas Rasim. Mas Heri Luar Purnomo. biasa. Ya, Insyaallah. Mas Heri, terima kasih Mas Heri. Ayo Pak, izin Ya, live jangan Pak. Ya, izin ya Pak Hendro. semangat ya. Ya, Semangat nih Pak ya. Eri nih semestinya bisa ngisi nih webinar Pak. Harus. Belum sampai Harus. Pak. Luar biasa. Oke, Izin live silakan. Pak. Ya, Moga-moga masih Assalamualaikum. Mas Heri. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, silakan Pak Eri. wabarakatuh. Ya, ya, ya. Oke, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rasim. Iya, Ya, assalamualaikum. Pak, ada Kang Asep juga. Nilai, Asep. baik, betul ya? Sini. Baik, teman-teman semua. Ya, wah, ini Padi ini saya harus kembali ke rumah nih saya mungkin agak Sebentar ya. Oke, sebentar. ya, Baik, saya tutup dulu Pak ya, sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. ya monggo. Ya.